wa yukra'u lan den makruhaken apa istimalu awanil kufari gunakaken pira-pira wadai wong kafir wasiya bijim lan pira-pira dodone kufar wa yubahu lan den menangaken walina wajah mingkuli jauharin saking saben-saben suco inten nabisin kang indah kaya kutin kaya inten yakut wa zamrudin lan semrut zamrud akik ngono kae. Tadi tengriki diaturaken kita gunakno wadah dari orang kafir, pakaian orang kafir. Yang dimaksudkan wadai wong kafir, pakaiane wong kafir geniku wadah atau pakaian dari orang yang tidak tahu tentang najis, nggak ngerti najis, apalagi orang-orang yang tadayun, yang kebiasaannya menggunakan najis. Seperti enek wong kafir niku tadayun menggunakan najis. Tidak hanya wong kafir, enek maneh wong sing tadayun dengan ngombe uyuhe unta. Nah niku nggih, niku ora wong kafir niku. Jadi orang yang tadayun dengan najasah, kita menggunakan wadah atau pakaian dari mereka sebelum dicuci niku hukumnya makruh. Makruh. Kenapa? Karena masih meragukan tentang suci dan tidaknya. Dak mayaribu ilama layaribu. Tinggalkan perkara yang meragukan, pindah perkara yang tidak meragukan. Tapi secara fikih niku halal. Karena selama perkara itu tidak tahu najisnya, yang kita kembalikan kepada hukum asli yaitu suci. Ini dikembangkan dalam masalah nopo mawon. Sesuatu yang masih meragukan boleh dan tidaknya, yang asalnya boleh, niku hukumnya makruh. Nah, yang tentunya khawatir terjadi pada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, termasuk contohnya ini menggunakan wadah wong kafir. Wadah niku asline nak suci. Nah, cuman masih meragukan, mungkin kena najis, mungkin tidak. Itu masih 50%, 50%, 50-50. Dalam cara fikih halal tapi makruh. Termasuk zon najis niku nggih mboten napa-napa makruh. Nah, zon najis. Tapi kalau memang perkara niku sing karena masalah najis niku masih ringan. Nek perkara niku sing haram, contohnya kita mengadakan pertemuan yang terdiri dari laki-laki dan wanita, sehingga terjadilah pertemuan yang dikhawatirkan fitnah. Kalau khawatir fitnah, 50-50, 50% itu hukumnya makruh. Kalau zon akan terjadi fitnah, apalagi yakin, hukumnya haram. Itu kita kembangkan dalam nopo mawon. Kita dikasih uang, dikasih harta oleh orang yang mayoritas hartanya itu haram. Cuma kita tidak tahu kalau itu haram. Ini dia makruh. Makanya bekerja dengan orang yang kebanyakan hartanya dari perkara haram. Dain itu nggih duwe warung, ya duwe dagangan tapi tukang togel. Nah, terus kita kerja di situ, hukumnya makruh. Karena khawatir terjerumus makan barang perkara yang tidak diinginkan terjadi, yakni haram. Tapi tetap halal dikarenakan
kita tidak tahu, tidak jelas apakah itu haram apa tidak. Kita dodol pacul kepada orang yang Imam Syafi'i, lain kan pada Imam Hanafi, yang mungkin akan digunakan haram, mungkin tidak. Ketika kita harus masuk menjual anggur, mungkin akan digunakan khamr, mungkin tidak. Ini 50% hukumnya makruh. Tapi kalau zon akan digunakan khamr, haram, atau yakin haram. Ini pun jak mayaribu ilama layaribu. Ini dalam urusan fikih. Tapi kalau perkara yang tidak sampai terjadi mamang, cuma was-was, biasanya suci, terus kita hanya dipengaruhi dengan was-was terus dicuci, ini malah hukumnya bid'ah. Termasuk kita membeli pakaian dari pasar. Dan itu tidak ada zon untuk mamang saja, enggak ada 50% kena najis. Tapi hanya was-was lalu ngati-ngati. Ini malah jelek. Makanya kalau kita membeli pakaian dari pasar terus belum dipakai sholat dikumbah dicek, itu malah justru ngumbah ini bid'ah, makruh. Yang bagus ya langsung kita pakai. Kenapa? Karena tidak ada keraguan sama sekali ini. Jadi kemungkinan kena najis ya mungkin saja, semuanya hal yang mungkin, tapi sangat kemungkinan kecil sekali. Nah, sedangkan dia itu tidak menggunakan dan tidak berani menggunakan karena khawatir terjadi najis, itu bukan karena berdasarkan fakta, tapi hanya karena berdasarkan apa itu namanya angan-angan, was-was gitu. Was-was itu digoda oleh setan, apa risih saja. Lain kalau mamang itu berdasarkan fakta, zon itu juga berdasarkan fakta, kebiasaannya anak ini. Kalau di dalam pakaian di pasar kan ya enggak kan. Ini sama dengan orang-orang yang was-was pakaian baru dijemur kemudian dipegang atau ditiupkan oleh orang lain, itu aja dikumbah lagi, itu was-was, malah justru itu makruh, itu was-was. Nah, untuk mengobati ya kita biarkan saja, nggak usah kita tanggulangi, nggak usah kita reken, karena itu terdiri dari mungkin pengaruh kehati-hatian, mungkin karena bodoh di dalam agama dan lain-lain. Bon, itu pagi semalam juga. Namun kalau masalah panganan, sekalipun toh itu makruh, yakni sekalipun halal, makruh itu kalau secara fikih halal. Tapi kalau secara tasawuf itu haram. Namun bukan berarti tasawuf itu mengatakan hukumnya haram, enggak. Untuk dirinya melarang dirinya itu seperti halnya perkara haram, bukan mengatakan ini hukumnya haram. Kalau itu mengatakan hukumnya haram, itu nanti bertentangan dengan fikih, keliru itu. Tapi sekalipun toh di situ secara fikih halal, makruh itu halal, kalau ternyata nanti terjerumus betul dalam perkara haram, tetap akan ada pengaruh di dalam hati, bagaimana yang pernah saya sampaikan tadi. Itu urusan tasawuf. Nah, ini urusan fikih untuk masalah. Termasuk hukumnya suci tapi makruh kita membeli gorengan pada warung yang di situ juga menjual gorengan-gorengan yang tidak halal, entah itu gorengan babi atau dede. Dede itu getih yang digoreng kayak empal. Nah, selama kita nggak tahu tetap halal. Kenapa? Kita nggak tahu.
mungkin tempe yang digoreng di situ ya campur dengan yang goreng dede. Setelahnya goreng dede, setelahnya goreng babi, mungkin goreng tempe, goreng lainnya, ya mungkin tidak. Ini dalam fikih halal, tapi makruh. Dak mayaribu ilama layaribu. Akan tetapi perlu kita ketahui walaupun itu ilmiah itu halal, bahkan seperti hanya ada wadah, terus ada asu ngangkat kepalanya dan di dalam perutnya basah, airnya gerak-gerak. Selama kita nggak tahu kalau itu baru apa itu namanya nyucup, itu tetap suci, tapi makruh. Sucinya gimana? Kita nggak jelas aslinya air itu aku suci. Nah itu kesana, walaupun kesana tapi kamu kan nggak tahu kalau itu jelas-jelas nyucup di situ. Nah itu ada basah, walaupun basah yang mungkin tidak nyucup. Dari sini kalau kita bisa mengambil natijahnya, mengandung nilai simbolik, kita harus menjaga praduga yang tidak bersalah. Mungkin gini, mungkin kemungkinan kalau kamu tidak tahu persis, jangan menuduh seseorang, jangan curiga, jangan suudzon. Ini penting. Lah asu mungkin ya mungkin, tapi kamu nggak tahu jelas, sudah jangan kau hukumin najis. Pakaiannya orang kafir, wadahnya orang kafir mungkin najis ya mungkin, tapi jangan kau hukumi najis karena kamu nggak tahu. Sekarang kan banyak orang yang gampang menghukumi hanya berdasarkan katanya, belum tahu jelas. Ini yang menjadikan dunia agak bingung, dunia agak rame di Indonesia. Ini masalahnya banyak orang-orang yang memberikan hukum dengan berdasarkan mendengar informasi, berdasarkan dari medsos, dari informasi sepihak, tidak klarifikasi, terus menjatuhkan hukum. Ini gak boleh. Jadi dicontohkan walaupun di situ ada tanda asu ngangkat kepala, terus di sini cangkemnya itu, mulutnya itu basah, airnya juga gerak-gerak, tapi kita nggak jelas, nggak tahu, plek, nggak boleh kita menvonis bahwa air ini najis. Nah ini, apalagi sekarang hanya masalah perzinaan. Nggak tahu lama sekali, hanya dengar-dengar terus menvonis bahwa ini telah melakukan perzinaan dan sebagainya. Loh, itu bahaya, itu hukumannya 80 jilidan loh. Dan di samping 80 jilidan, cara Abu Hanifah tidak diterima saksinya selamanya. Walladzina yarmunal musonati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajlidum samanina jaldah wala tuqbalu syahadatuhum abada innahum fiskun illal ladzina tabu. Inilah cara Abu Hanifah. Istisna itu kembalinya ketika datang dari beberapa jumlah, hingga la turaddu syahadatuhum abada innahum fiskun. Terus illal ladzina tabu. Illal ladzina tabu ini kembalinya kepada fiskun apa kembalinya kepada fala tuqbalu lahum syahadatan juga. Surah Abu Hanifah seluruhannya. Yang berarti orang yang menuduh yang semacam itu tidak akan diterima penyaksiannya selama-lamanya. Walaupun tobat, cuman faseknya saja hilang kalau tobat. Tadi innahum fiskun itu yang kembalinya pada Abu Hanifah yang akhir saja. Berarti innahum fiskun, faseknya saja yang hilang,
Tapi wala tuqbalu minhum syahadatu abadan, tetap terus kembalinya pada yang akhir. Tapi kalau Syafi'i kembali kepada keseluruhan, yang sehingga ketika dia sudah tobat selama 1 tahun itu nanti bisa diterima penyaksiannya. Mau jadi saksi manten saya kena diterima lagi. Padahal yang semacam ini sering terjadi, bahkan kadang di podium-podium disampaikan, masya Allah. Nah, nggak boleh. Walaupun kita lihat wong ini ku fasik wis bergaul anak wedok, tetap selama kamu tidak tahu nggak boleh. Tahu pun kalau tidak ada bukti, ada saksi 4 tetap nggak boleh. Jadi gitu. Nah, kadang gambar, walaupun tahu gambar tetap nggak boleh. Ini kita harus berhati-hati zaman sekarang. Nah, kadang kita tidak ikut berbicara, tapi ikut meng-share. Orang melong-melong tapi itu nge-share, ikut nge-share. Podo ini karena masalah penuduhan zina itu tidak hanya dengan lesan tapi tulisan sama. Ini loh, hati-hati zaman sekarang ini maksiat sudah nggak begitu kentara, dianggap bukan maksiat. Mergo zamane wis surup seremeng-remeng. Ini hati-hati, masya Allah. Lek para sepuh-sepuh ngeten iki insyaallah mboten pati ngerti sing ngoten niku. Mergo nggak pernah lihat di medsos. Lek sing nom-nom kok jenenge Google, jenenge Facebook, Twitter, suarane wis enggak karu-karuan udah. Ini kemudian kemarin yang dilarang adalah pakai wadah dari emas dan perak, karena merupakan wadahnya orang kafir di dunia untuk orang Islam di akhirat. Yang kemarin kita katakan bahwa segala sesuatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah di dunia ini enggak akan diberikan di akhirat, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat jaminan. Ayo, terserah panjenengan. Kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah di dunia itu nanti tidak diberikan oleh Allah di akhirat, kecuali Nabi Muhammad. Karena Allah Ta'ala dawuh azhabtum tayyibatikum fil hayatid dunya fal yauma tujzauna azabal huni bima kuntum tastakbirun. Azhabtum tayyibatikum fil hayatid dunya wastamta'tum biha. Keenaan-keenaan dunia sudah kamu habiskan di dunia. Wastamta'tum biha, dan kau sudah bersenang-senang dengan tayyibatikum bil hayatid dunya. Fal yauma, sekarang tinggal tujzauna adzabal huni, kau akan mendapatkan balasan yang asor. Dari ayat niki nampak tegas bahwa apa yang telah dilakukan, yang kenikmatan diberikan di dunia itu nanti di akhirat nggak diberikan. Masya Allah. Kecuali Rasulullah itu oleh Allah Ta'ala diberi tawaran, waden di Mekah itu akan diberikan kepada Rasul, dijadikan emas dan perak min ghairi naqsi ajrikum, tanpa mengurangi pahalamu Muhammad di akhirat. Tapi begitu itu Muhammad malah milih ju'tum yauman ju'tu yauman wasabutu yauman. Saya milih 1 hari lapar, 1 hari kenyang. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Kita nggak pernah lapar 1 hari pun. Ini beda. Kanjeng Nabi tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut.
Masya Allah. Kenapa? Ini permintaan Kanjeng Nabi sendiri supaya ketika kenyang beliau bisa bersyukur, ketika lapar dia bisa tazalul merasa rendah. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika haus sekali minta air, lalu oleh seorang laki-laki dikasih cam-caman kurma. Lalu Rasulullah Sayyidina Umar tidak mau. Setelahnya dikini rasa manis nggak jadi. Terus setelahnya nggak jadi, dia tanya, wahai Amirul Mukminin, ma'alautu bil agobi khalwati, saya tidak sampai gegabah di dalam manisnya, itu manis betul. Walihada waihakum, ya karena manis itu saya nggak mau, celaka kamu itu. Laulal akhiratu la syarakum fihi, umpama tidak ada akhirat saya ikut minum bersama kamu manis seperti ini. Kasih tidak Umar gak berani minum manis, kenapa? Khawatir di akhirat tidak dikasihkan. Ini tinggal zaman pilih gitu aja. Nah makanya katanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang bisa hasanah di dunia dan akhirat hanya Rasulullah, insan kamil. Kalau manusia tidak bisa, karena dunia dan akhirat durotani, dua maru. Kalau dekat ke timur jauh ke barat, dekat ke barat jauh ke timur. Kalau di tengah-tengah muzabzabun baina zalik, la ilaha illa wa la ilaha illa munafik. Yes. Kalau wadah-wadah yang indah selain emas dan perak silakan. Termasuklah wadah yakut. Pernah tahu yakut? Saya tahu sarungnya saja. Sarung yakut. Adiknya Atlas. Entah sekarang sudah gak pernah muncul lagi. Zemrud. Pernah tahu zemrud? Zamrud ya taman teko wong ahli ake niku paham niku. Dadi batu niku. Lho. Liontin niku kan anu bandol bermakna. Nah niki yo bisa liontin, bisa ali-ali, bisa apa wong watu. Nah, dadi yakut niku nggih watu. Zemrud iki watu. Kaya ake niku nggih watu, niku watu kabeh, lu'lu nggih watu, marjan bukan cap marjan, cap marjan lah ya sirup, marjan niku nggih watu, inten, tapi jenisnya macam-macam, saya nggak paham, ya watu marjan, watu yakut, watu zemrud, zemrud niku lah yang tukang-tukang akik niku ngerti ini wae. Virus, boleh virus itu kan kayak kata dikit virus, nih virus ini kan semua jalan juga nih. Kayak ini kau pun mulai gambar lo kan betul sakit nih. Oh itu virus ini. Ini ku macam-macam, ini ku jenenge akeh. Jadi pun tidak kata kedes putih contoh nih. Waduh aku ora iso lagi. Wong ali-ali ya iso gawe tok karo jenenge wae. Akik niku watu, jembrut niku watu, yakut niku watu, marjan niku watu, lulu niku yo lulu ilmaknun lulu ku yo watu. Watu inten. Nah, terus macam-macam kekuatan niku jenenge sing kekuatan niku mboten anu wong ana sing Sulaiman, ana sing apa kali jenenge ora roh enek nika jenenge delima, merah delima wis niku watu kabeh niku halal. Jadi panjenengan duwe wadah yang dari inten kelap-kelap yo halal. Tapi senajan kelap-kelap ya apa lek pancen isine ora seger bang ora seger.
Sajane sing paling enak ya paling pakai kreweng nika, kendi. Wa yakrumulan haram ala rijali ngatasi pira-pira wong lanang al mukallafina pira-pira kang mukallaf fi halil ikhtiyar talubsul harir nganggo sutra bi anwa iklan macem-maceme sutra untuk khusus laki-laki yang sudah dewasa. Mukallaf ya gak walaupun dewasa lek gak normal gak apa-apa. Yang mukallaf dalam kondisi bebas, dalam kondisi ikhtiar, diharamkan menggunakan sutra dengan berbagai macam sutra. Macam sutra ini macam-macam. Ono sutra Ibrahim, ono sutra Kuzin, ono sutra berapa lagi ya? Ini teko bakul kain sutra. Sutra ular, sutra babaan, sutra macam-macam itu haram. Wasa iru anwa istimalati lan macem-macemi. Terus kali ini macem-macemi penggunaan, tidak hanya digunakan baju tapi juga macam-macam penggunaan termasuk bifurusin dan pura-pura lemek. Digawe lemek dulu gak apa-apa lek wong wedok boleh Bu. Sampan jarian sutra boleh. Baju sutra boleh. Rukuan sutra ya boleh. Nah terus ketika wong wadon niku menggunakan sutra, wong wedok wong lanang di atas sutra itu tidak apa-apa karena nggak dianggap menggunakan orang yang menggunakan sutra. Itu nggak apa-apa. Lu kenapa kok ora oleh? Sebab sutra niku alus. Kanggone perhias. Lah wong berhias niku sing pas niku orang wong wedok. Karena wong wedok niku perhiasan. Ad-dunya mataun. Perhiasan wa khairu mataiya. Api-api perhiasan dunia adalah al-mar'atus sholihah. Itu perhiasan. Nah, wong lanang enggak boleh maling nyerupai wedok. Watadasturin kayak kemul wajulusin lan lungguh alai ngatasi harir wastinatin lan senden alai ilaihi maring harir alai BHS sutra asli itu sutra asli tapi campurannya banyak. Nah, banyak betul apa-apa. Kalau ada campuran nggak masalah, yang nggak boleh itu yang murni 100%. Dan itu yo kamu apa wenteng rimping banget itu kalau yang asli itu. Ora pati krasa nganggo wong campuran gitu saja sing napa sutra kecewa gini. Niki mawon yo wenteng terus lunyu. Angel alus sebenarnya. Samarinda ya. Dan sutra Samarinda ya. Nah niku kula matur BHS niku. Lah niku mboten 100% niku campurane kathah. Nah, Samarinda kuno dirase dipom mboten tegas. Lah sutra malah tegas. Nggih. Lah sing dituduhan ngoten niku mergo kenekan banyu. Model kayak manggis ngoten niku lho. Nah niku lek kenaan kememal. Nah niku lek dibakar nggih. Pedas lek gur kenaan putis titik ndang dilangi niku mboten. Tapi lek suwe ya pangkep bolong. Promosi di produk. Lah ya kono kain dibakar ora apa-apa niku lho. Nah, lek mikae kenek kok ya mulai aluminium niku anune. Sutra niku iki terbakar nih. Ngapa malah krimping-krimping wong Mas kula. Sutra niku malah elek lek angen-angen kula. Dilukai rusak. Dedel gampang dedel ya. Tapi mbok kok larang napa ngene. Mempunyai nama apa piye ngoten. Wong malah lek cara kula niku BHS yang harganya 1 juta munggah. Kula niku nggih enggak ada ngoten niku. Ora tau tuku ngene.
Lha niku lek karo sarung gajah duduk niku sik kuat sarung gajah duduk. Saestu kualitas gajah duduk, hanya namanya saja menang BAS. Lek gak percaya uji coba. Gajah duduk dijak Daud gelem. Biasa lah Jan Daud ora gelem. Loh. Nggih. Gajah duduk jangan turu, jek kemulan purun. Tenang, tapi BAS jangan turu ora pati gelem. Luset kabeh. Gajah duduk karo rinsu. Karo soklin oke. Dikum 1 hari 1 malam oke. BAS kumen. Gambare dadi siji kabeh. BAS 2 tahun ngoten pun mupul. Gajah duduk menter. Wah, kuat nek tali kena wah. Niku lho. Tapi kenapa kok orang-orang milih BAS? Nama. Pinter lek promosi. Lek masalah kualitas kula jamin gajah duduk. bukan ini bukan promosi gajah duduk, tapi gajah duduk sesamanya. Ini lihat Kediri kotane sing jadi nyatane. Wis digawe Daud ngoten mawon. Saman jemur gajah duduk jemuran rong dina rong bengi ora dintas yo aman. Terus ya enggak apa-apa. Nah, BAS jemuran panasan bulan. Ngono kok jarene kualitas terjamin lho ya. Banyak nama tok lho. Anget e anget. Lho teng mriku lho. Wes. Puasa di Jumat bersunnah wa minal muharram. Lan iku tetep setengah saking perkara kang den haramaken anamutu utawi turu fil kinnati. Kilati apa kinati? Fil kilati. Ing dalem panggonan turu saking sutra. Waya an-namusiyah. Nggih. Patiduran. Tempat turu, paniduran apa peniduran alati kang wajua kang utawi dhuwure alati ku harir. Iku ndekene enggak enek, iku sing duwe golongane raja-raja ngoten nika. Wa min hulan iku tetep sing saking haram satrul judron. Utawi nutupi pager tembok bil harir. Weh. Perhiasan omahe ditutupi karo sutra iku haram. Niki apa alasane ngoten? Ya niku wau. Karena pakaiane wong kafir terus. Wa tazyinul buyuti. Lha dhewe lek alasan dari ilat itu mboten ilat ya hanya sutra ngoten tok. Ilat hanya untuk memperkuat pada dirinya, tidak bisa dikembangkan kepada yang lain karena wonten nas yang ngoten tok. Cara hukum niku termasuk hukum sing golongane hukum binjek. Binjek niku ya iku lek gelem mbak gelem ya wis ngoten lho. Nanti tidak karena ilat mboten ilat maksurah. Wa tazyinul buyuti lan mas-masi pira-pira kamar bisiabi kelan dodot alati kang ya alaiha kang ngatarapi suratun tawi suarun tawi pira-pira gambar muharramatun kang den haramaken. Menurut kene rumah sing di apa niku jenenge dihiasi dengan pakaian-pakaian yang ada gambar-gambar yang diharamkan niku yo haram. Cuman dalam masalah niki terjadi perbedaan ulama yang sangat tajam. Masalah suarun muharramatun. Yang paling masyhur haramnya itu kalau dimuliakan seperti halnya mulianya berolong.
Kalau tidak dimuliakan seperti di bantal, di mestel, di titik itu tidak masalah. Kedua, yang diharam ada kalanya yang haram itu yang punya zil, punya bayangan, berarti ada bentuk seperti arca. Rawatil kal amsal, sing diharamkan itu amsal. Jadi sing ono gambare. Sing gak enek anune sing mboten enten ayangan, berarti kaya ukir-ukiran yang diklambine panjenengan barang niku gak apa-apa. Ketika kalau gambarnya itu yang diharamkan ketika dengan khilaf itu kalau memang sakujur sekira hidup. Tapi kalau memang hanya kepalanya saja sekira nggak hidup nggak masalah. Alasannya yang mengatakan semacam itu karena man sawwarul hayawan, ketika orang itu menggambar hayawan maka di akhirat akan diperintahkan untuk memberi ruh. Walaisa binafikin, dan sementara dia tidak bisa memberi roh. Niku sing pakai niku. Hanya saja hal itu kalau kita kembalikan kepada fikih manhaji akan banyak kejanggalan bahwa Dewi Aisyah radhiyallahu anha masih waktu kecil sudah menjadi istrinya Rasulullah, itu diberikan golekan boneka. Dek gulinan boneka. Jelas boneka itu ya gambar bayi ngoten niku. Itu kok boleh. Rasulullah tidak ingkar. Nah, dari keterangan ini akhirnya muncul beberapa tanggapan. Satu, bahwa untuk boneka yang dilakukan oleh Dewi Aisyah itu karena ada hajat, diperbolehkan sebab ada hajat, yaitu tamrinan, melatih untuk ngomong, makanya boleh. Nah, hajatnya ngomong. Kalau demikian, nah, kalau memang di situ karena hajat ngomong, berarti haramnya itu bukan zakiyahnya, karena ada gorot. Sebab apa? Kalau ada hajat ngomong nggak apa-apa, berarti yang haram itu karena penggunaan, bukan karena barangnya. Kalau di situ karena ta'abudi, unsurnya ada bayangan, duwe ayang-ayang, walaupun toh hajat ya tetap haram. Ternyata ada hajat nggak apa-apa. Berarti kalau ada hajat nggak apa-apa. Haramnya yang diana itu karena ada hajat lain, yaitu karena disembah, dimuliakan seperti hanya mulianya berhala. Kalau tidak dimuliakan seperti mulianya berhala, tatakhidu asnaman, gak dijadikan berhala, gak jadi masalah. Ini menurut yang ada di dalam kitab Mazhabul Arba'ah di Ibnu Jarir, itu gak apa-apa. Jadi seperti gambar manuk di asbak. Nah, aneh-aneh kalau banyak terus gambar harimau terusnya, itu tidak masalah. Pokok yang penting gak dimuliakan, gak diagungkan. Tapi kalau mayoritas kitab-kitab Syafi'iyah yang makul haram. Kenapa? Karena orang yang menggambar itu nanti besok akan diperintahkan untuk memberi roh. Itu alasannya yang semacam itu, yang akhirnya gambar walaupun tidak ada ayang-ayangnya berarti rokom ini kayak tulisan itu tetap haram. Ya gak apa-apa. Kita kembalikan ikhtilafu ummati matun, yang boten mawon, yang haram ya silakan, yang mau ya silakan, gitu saja. Lah terus foto itu bukan gambar, tapi menyimpan atau habsudil. Nah, itu gak termasuk gambar. Habsudil itu mengabadikan
bayangan katanya nggak apa-apa. Nah itu pun ten hadis ya nggak ada. Foto itu mulai kemarin itu saja kok. Waktu dulu tidak ada. Niku. Jadi ketika kita Fathul Masail kan masalah gambar yang diharamkan ini terjadi perbedaan pendapat yang sangat banyak sekali. Karena niku ya yang gambar di pakaian, di dinding ya silahkan, tapi di sini nggak boleh. Kita dalam Tanwirul Qulub termasuk tazyinul buyut bisyab alat ya alaiha syuarun muharraman ini haram. Ya ngeten mawon gak apa-apa. Wa ilbasuhu lidawab lan nganggoaken karir lidawab juga tidak boleh. Ono dawab asu, jaran, sapi dipakai dengan sutra niku nggih haram menurut niki. Kama yufalu ayyamu zina bi Misra kaya oleh dilakoni apa si ilbas ayyam zinati ing dalem dina perhiasan bi Misra seperti ketika dalam perayaan di Mesir itu terjadi ono pedus ono apa dikai pakaian sutra niku haram menurut yang ada di sini. Ngeten lho. Tapi kalau kita kembalikan bahwa anak kecil tidak apa-apa, mestinya hayawan juga apa-apa gitu loh. Jawabnya oleh An'am no sami. Sama betul. Kalau dalam bahasa jawab itu semua yang geremet itu namanya jawab. Tapi kemudian secara istilah jawab itu yang digunakan istilah kilpat, sikil papat. Kalau digunakan kendaraan. Nah, yang gunakan kendaraan. Tapi kalau an'am itu binatang yang untuk konsumsi. An'am itu konsumsi. Makanya seperti khimar itu dawab, tapi bukan an'am karena nggak halal khimar. Nah, oleh karenanya an'am itu hanya terbatas pada 3 hal. Ini ku sapi, unta, kambing. Sapi, unta, kambing. Kuda, Dawab. Nah, bukan an'am. Nah, halal enggak? Kuda. Kalau menurut ulama Syafi'iyah halal. Tapi kalau menurut ulama Hanafiyah haram. Nah, makanya kemarin saya katakan kalau di Indonesia nyembelih kuda itu sama halnya di Maroko nyembelih asu. Karena asu niku cara Imam Malik halal, tapi makruh. Nah, cuman kalau lainnya tetapi kan haram. Hingga di sana kiai nggak ada yang makan asu itu nggak ada. Yo yang anak muda-muda niku seneng. Nah, seperti di Indonesia kan juga gitu. Kiai-kiai kan juga anu kuda loh. Tapi anak-anak ya seneng sih anak kuda. Nah, di sini itu biasa boleh tapi wagu. Seperti di Maroko itu asu itu ya boleh tapi wagu. Jadi lek himar jelas haram, lek semuanya ittifaq ulama. Kalau keledai, kalau kecuali Imam Malik itu tidak ada yang haram binatang kecuali yang disebutkan dalam Quran saja. Kalau kuda ini sih khilafiyah. Tapi yang jelas lek kuda niku dawab, semuanya sepakat niku dawab. Karena kendaraan yang favorit itu kalau tidak kuda unta ya kuda. Tapi khusus di Arab itu kebanyakan unta karena memang desainnya unta itu di padang pasir. Makanya keistimewaannya punya gaya penciuman kalau ada air tawar tidak kurang dari
tidak lebih 15 kilo itu sudah mencium. Dan kakinya itu didesain mempunyai kekuatan yang luar biasa di panasan. Makanya kalau diletakkan di Indonesia nggak ada gunanya itu, nggak berfungsi kaki yang semacam itu. Makanya kok ono unta nang Indonesia ini rada heran. Apa nang kene kok gaya apa sikil koyo ngene ngoten lho. Ora. Wa amma satrul Ka'bah. Lah iki. Niku masalah suar ngoten niku. Wa amma satrul Ka'bah anapun utawi nutupi Ka'bah biklan harir ku wajah izin tifak. Kalau Ka'bah dikai selambu sutra ini enggak masalah karena memang patut untuk ditakzim, dimuliakan. Maka kem kun ora apa-apa niku halal. Jaizun kuburul anbiya wal mursalin. Kuburane para anbiya dan kuburane mursalin niku ditutupi karo sutra enggak apa-apa. Lek aulia gak katut. Mesine yo kiasaken dhateng anbiya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dan dalam Buhyatul Mustarsidin mayat dibungkus dengan sutra niku khilafiyah antara Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Kalau cara faidahnya dibungkus dengan kain yang diperbolehkan ketika waktu masih hidup. Nah, yang berarti sutra nggak boleh. Tapi cara Imam Romli nggak apa-apa karena ikroman. Nah, la tadhiul mal li gharatin itu boleh. Nah, wa minal muharram ittikhadhu kaisid darahim. Wa dananir min sang harir. Termasuk kesak kantong. Kantong itu termasuk kesaknya kantong. Kesak atau kantongi dirham, kantongi duit lah. Saka sutra itu enggak boleh. Coba boleh wong wedok. Sudah saya katakan ini karena berdasarkan teks hadis. Penak wong wedok le anak balak-balik loro iki koyo ngoten kok. Wa yakhrumu ala rajul lubsul muzaffari. Haram bagi laki-laki apa lubsul muzaffari nganggo dodot kang den wedel abang. Ini haram. Wis walau min ghairi haririn senajan saliyane harir. Tapi muyakra wa al muasfar dodot kang den wedel kuning. Niki semuanya teks. Hanya saja dari teks ini terjadi perbedaan pendapat ulama karena ilatnya itu menyerupai dengan kebiasaan orang kafir. Seperti pakai semir hitam tidak boleh karena menyerupai orang kafir. Kalau kuning, kalau merah boleh. Lalu yang menjadi permasalahan ketika di dalam hadis itu dilarang, dilarang karena ada ilat. Ketika nanti ilatnya sudah jelas tidak sama, apakah masih tetap dilarang? Ini menjadi khilafiyah ulama. Ada yang gandoli dengan teksnya, teke ngono gak wani, ubah-ubah. Ada yang pakai kontekstual. Contoh seperti perintah semir merah, semir kuning. Kalau sekarang ini semir merah, semir kuning malah justru menyerupai bagi orang-orang yang lagi hamil. Nah ini bagaimana? Nah itu yang pakai teks ya tetap memperbolehkan, yang pakai kontekstual sudah tidak disunatkan lagi. Niki ngoten. Dan itu tidak akan pernah selesai sampai kapanpun karena memang pandangannya orang itu berbeda. Sing ngati-ngati pakai ngono kok gitu loh. Yang satu, loh kita jangan teksnya saja.
Kalau teksnya fuqaha masih bisa didobrak, ini teks hadis loh masalahnya itu loh. Seperti halnya di dalam pepergian. Ilatnya karena masyakoh sehingga boleh jamak. Ilatnya boleh mokel karena masyakoh. Kalau tidak ada masyakoh bagaimana? Tidak ada yang berani mengatakan tidak boleh. Ada masyakoh, tidak ada masyakoh karena hadisnya memperbolehkan. Nah, tengriku. Wayakrumulan harmun. Wayukrawasiyabu al-khosanatu. Wayukrawu al-mu'asfar wasyabulan pira-pira dodot makruh pakai pakaian al-khosanatu kang kasar li ghairi gharadin syar'iyyin. Dipakai selat baju elek kalau tidak ada gorot sokeh, gorot syar'i niku makruh. Kita kesunatan pakai sing apik, sing halus, jangan sing kasar-kasar. Kecuali kalau untuk mengendalikan nafsu. Nah, tidak dikatakan zuhud. Bukan termasuk zuhud, bukan termasuk keutamaan apabila kita menggunakan pakaian yang kasar, makan yang tidak enak, tapi harta kita tidak ditasarufkan. Hartanya nggak ditasarufkan, sedangkan kita menggunakan sing elek-elek. Niku gak enek faedahe. Malah kurang nyukuri nikmati pangeran. Kenapa? Ujung-ujungnya menggunakan yang baik itu hanya mubah. Lah iki artane nggak ditasarufkan, nggak disedekahkan, dijarno tapi awake gawe sing elek. Niku goyatu medhit sampai nang awake dhewe mawon medhit. Ya ngoten lho arune. Nah, ini yang dianjurkan itu manakala apa itu namanya digunakan menggunakan yang kasar, menggunakan yang jelek, tapi lainnya disedekahkan kepada orang lain, baru niku zuhud. Lalu orang disedekahkan tapi nganggo sing elek-elek wong bakhil. Mung duwe sak kurang-kurang kaya sepedahe pitanus klambine sarunge nglinting kuwi kan. Ya medhi temen-temen. Waya krumulan haramun. Waya jusulan menang apa lumsul harir indah darurat. Boleh menggunakan sutra kalau darurat. Contohnya kamufajaatil kital krana teko ngageti perangan. Jadi karena dalam waktu kita ada perangan, kalau dulu kan mendadak begitu ada serangan, wow, terus langsung kita perang, nggak ada pakaian lagi yang ada sutra, nggak apa-apa. Tapi di sekarang ini nggak ada yang semacam itu kan. Niki lah gitu nih, palhari panas. Keistimewaan sutra ketika dalam keadaan panas niku dingin, mboten panas. Wal baratilan adem ketika dalam keadaan dingin itu nggak bisa menggak dingin. Mari rada anget. Itu keistimewaan sutra. Beda karo gajah duduk wae. Al-muhlika ini kang ngerusakan karuni karena sangat dingin yang sehingga membahayakan, sangat panas yang membahayakan. Kita menggunakan sutra untuk menanggulangi itu nggak masalah. Termasuk awli hajatin kal jarobi kaya dene gudiken. Wal kakilan gatel. Kena digawe gatel-gatel gatel niku bisa terobati dengan sutra niku. Wal kumalilan tumon bisa mencegah tumo. Karena rapat betul sutra niku. Aleke sing kaya bagus ya ngono kae tumone niku iso nemplek-nemplek sik tengah-tengahe, tapi lek sutra ndak. Gak kuat saking rapetine kok. Bisa fari dalam lungan wal khadri lan omah. Wa yakhilu lan halal apa ma kaya anu pakaian turi zakang den tenun apa ma aruqiyah utawa den tambal apa wa biharirin. Kalau ditenun kayak anu niku dipinggiri seperti BHS
atau bolong terus ditambal karo sutra gak apa-apa. Bisarti ala yazida klan syarat yen ora tambah wasnuhu ukurane harir ala wasli saub ing ngatasi ukurane dodot selama tidak sampai lebih 50%. 50% saja enggak apa-apa. Wa ala yazida lan yen ora tambah pala aradu ombone ala arbati asopi ngatasi papat driji. Wa in zada senajan tombo dawa opatul. Jadi sing ditambal niku bolonge enggak lebih saka 4 jari walaupun teng riku dawa gak masalah. Lho apa to sing dimaksud turizan? Den tenun iki wal murad bitatris iku ma pakaian musija kang den tenun apa ma kharijan ing dalem jabone anil malbus saking pakaian kang den pakai. Saking den pakai. Jadi di jaba niku ditambahi sutra ngoten. Tenunan niku ditambahi sutra. Di jerone sing pakai pakaian niki sing nemplek nang nggih awak niki gak kudu sutra tapi sing jaba ditambahi sutra. Niku jenenge mutarraz. Summa udi amakonuli den seleaken ala ing ngatasi mal apa sih? Napa sutra ma alai ngatasi malbus. Jadi ono pakaian sing dipakai terus di pinggirnya dikasih apa itu koncer atau dikasih pinggiran rupa sutra terus diletakkan di atasnya di joboni dinambali gengak termasuk kayak ngembangi biasanya kayak nyongket bareng niku niku haram jual. Wa khaitun bil ibra wa khaitun wa khitalan dan jahit. Nah niki. Nah, kayak kembangan-kembangan didelet terus dijahit. Kembangan sutra didelet dijahit. Nah, ben rada gaya niku. Wa khitalan dan jahit bil ibrati kelawan dom. Kasariti kaya dene plepit. Padha karo diplipiti ngoten to. Wa amal mutarrazu anapun utawi dodot kang den pinggiri bil ibrati kelawan dom. Nah, di pinggiri niku dijahit, di pinggiri nanti kayak pakaian ngeten iki di pinggiri dijahit karo sutra. Fasartu ala yazida wasnuhu syarate yen ora tambah apa timbangane karir ala wasri saud. Sing penting pelipite niki ukurane tidak melebihi dari ukuran pakaian. Terus niki tidak dianu ngoten mawon. Niki terlalu tek masalahnya. Wa amat tatrifu anapun utawi ya pinggiran dodot minggiri dodot. Minggir niku apa? Wa utai tatrif iku asjafu leret atau celeret. Dipeliriti ngoten lho, dipeliriti nek burine njabane. Fal ibrat bihi ku bi adati amsaliki, fal ibratu mangka utawi kang den anggep ing dalem tatrif iku bi adati amsali kelawan kebiasaane padane wong. Kebiasaane niku padane tatrif ya kena tatrif. Jadi kalau minggiri dodot dengan sutra yang dianggap ya kebiasaan di masyarakat seperti itu juga masalah. Nah, karena gak nuduno kesombongan. Tapi kalau tidak biasa orang yang semacam itu ya haram. Wal markabu lan dodot kang wal murakabu lan dodot kang den susun minal harir wa ghairihi kalkutni kaya dene kapas iku ya juzu. Apa lumsuhu nganggo ing murakab inzada bil wasni ing dalem nambahi bil wasni apa nahul kutni au sawahu ta madani apa nahul kutni ing murakab. Ana pakaian dirangkep antarane sutra karo sakliyane sutra. Berarti sakliyane sutra napa nggih kapas, katun. Dadi pakaian niku dobel sutra kali sakliyane sutra. Bagaimana hukumnya? Boleh dengan catatan ukuran kapasnya itu melebihi dari sutranya atau imbang.
Tapi kalau sutranya lebih besar itu hukumnya haram. Amma idza kana opal khariru itu aksaro. Kalau kharirnya itu lebih banyak, sutrane lebih banyak, ya fayahrumu mongko haram. Lawal ibratu utawi kang den anggap bil kilati dalam idi wal kasrati ku bil wasmi kelan timbangan. Dadi ora krana ombone tapi ditimbang akeh di antarane sutra dengan kapasnya. Pun waya khilulan